Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan kelas 9 SMP Harapan Lestari semester 2. Hari ini kita akan belajar tentang penyusunan naskah drama musikal bab 14. Penyusunan naskah drama musikal. KD 3.2 memahami perancangan pementasan drama musikal dan atau operet sesuai konsep, teknik, dan prosedur. KD 4.2 menyusun naskah sesuai dengan kaidah pementasan drama musikal dan atau operet. Adapun teknik penyusunan naskah, unsur penting dalam sebuah drama adalah naskah. Naskah adalah sebuah tulisan berupa dialog dan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan pementasan yang akan dibawakan pada saat pementasan. Naskah drama harus semenarik mungkin agar diterima baik oleh seluruh penonton. Adapun sumber cerita dapat diambil dari hal-hal berikut. Yang pertama, sebuah lagu. Syair lagu dapat dijadikan sumber inspirasi untuk menulis naskah drama. Yang kedua, benda-benda yang ada di lingkungan sekitar juga bisa dijadikan sumber inspirasi. Yang ketiga, cerita rakyat atau dongeng atau cerita kepahlawanan seperti Langandrian dan kisah yang lain. Yang keempat, bisa juga diambil dari pengalaman hidup seseorang. Misalnya biografi, tokoh, dan cerita novel seperti Laskar Pelangi dan sebagainya. Unsur-unsur naskah drama. Yang pertama, menentukan tema. Karena tema adalah ide pokok atau gagasan utama dari sebuah cerita. Misalnya, cinta dan kasih sayang, tentang keluarga, pendidikan, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, menentukan latar atau setting. Adalah sebuah tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerita. Latar ini dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang ketiga, menentukan tokoh, yaitu seseorang yang akan menjalankan cerita yang telah dibuat. Jenis tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis atau tokoh utama, tokoh antagonis atau tokoh yang menghalangi tokoh utama, dan tokoh tritagonis atau tokoh pendukung. Yang keempat, menentukan sudut pandang, yaitu penggambaran isi cerita oleh seorang penulis naskah. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu orang pertama atau aku dan orang ketiga atau ia, dia, atau penyebutan nama tokoh. Yang kelima, menentukan plot atau alur, yaitu rangkaian jalannya sebuah cerita. Plot dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alur maju atau alur yang biasanya atau pada umumnya. Yang kedua, alur mundur, runtutan cerita masa lampau. Yang ketiga, alur campuran, yaitu ceritanya acak atau gabungan antara alur maju dan alur mundur. Yang keenam, amanat. Ini berkaitan erat dengan tema. Pesannya bisa secara langsung, bisa juga tidak langsung. Yang ketujuh adalah dialog. Karakteristik sebuah drama adalah dialog, yaitu percakapan antara 2 orang atau lebih. Adapun tahapan proses menulis naskah. Yang pertama, mengidentifikasi gagasan. Karena gagasan adalah ide dan ide itu adalah pemikiran tentang sesuatu. Yang kedua, mengobservasi, yaitu tindakan mengamati hal yang berkaitan dengan gagasan tersebut. Misalnya, tentang sampah menjadi berkah. Maka perlu ada observasi terhadap fenomena sikap manusia dalam membuang sampah. Yang ketiga, menentukan perspektif, yaitu sudut pandang yang akan digunakan pada saat penulisan naskah. Yang keempat, menyesuaikan drama dengan penonton. Penonton adalah yang menentukan dalam pementasan sebuah drama. Dan yang kelima, mewujudkan pementasan itu sendiri. Nah, di sini ada contoh pembuatan naskah. Diambil dari buku halaman 300
halaman 239 sampai 241. Kalian bisa perhatikan di sana. Oke, demikian pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini, dan di akhir materi ada penugasan yang akan diberikan kepada kalian. Silahkan diperhatikan, diikuti instruksinya. Hasil penugasan dikirim ke drive bersama. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus ditunggu sampai nanti? Sampai di sini pembelajaran kita. Jumpa lagi kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.